podcast kali ini aku bakal ngebahas tentang privacy. Apa tuh privacy? Privacy adalah sifat tertutup dan itu tidak diperbolehkan untuk diketahui oleh halayak lain. Nah, sebelum ke topik yang aku mau bahas sekarang ya, aku di sini mau mau nunjukin gitu ya, mau dan ngedatengin dua teman aku, bestie is the best yang mantap gitu ya. Yang pertama ada Bunga Septiani. Oke, satu lagi ya, ada Laila Nazwana bisa. Halo guys. Hai. Oke, silakan perkenalkan kalian itu di sini sebagai apa sih? Siapanya aku gitu. Kita tuh jadi bestie banget ya sama Iya, kayak klop banget gitu. Ya, dari kelas 12 4 3. iya, kita temenan dari kelas 10 guys, dari Iya, 10 dari zaman sesi sosial, bayangin Cuma kita dari corona, COVID kita, gitu. kita pakai masker cuy. Iya. Wah, kita pakai masker terus lihatnya belakang aku, terus bunga tuh dulu tuh bareng sama aku dari SMP. Ya dari SMP. SMP yang biru-biru itu. Ya, jadi silakan kenalin kalian lebih jelasnya gitu. Nama kalian tuh siapa? IG, Instagram, Ya, Instagramnya TikTok, boleh. Twitter, siapa? Sok Boleh, isi pada yang mau follow. Mau jadi dulu ya? Instagram. Bisa. Oke, ini IG aku, terus ini aku. Iya. Kalian kesibukannya apa sih kali ini? Itu sekarang tuh lagi apa? Lagi SBMPTN kah? Kalau aku masih ya keren aja sih sekarang. Iya. Temen-temen di sekolah. Aku sih paling scroll TikTok aja ya. Tujuannya baru sampai situ ya. Persiapan. Kalau Terus ada gitu. yang nanya nih, pada punya boyfriend nggak sih? Untuk saat ini mungkin status juga apa? Iya, masih bestie. Cinca, Enggak. Cinca. Bercanda. Ya itu privacy ya, itu tuh Privacy. Iya. Itu privacy. Itu Itu privacy. bukan pertanyaan pribadi. Ya, aku mau nanya deh sama kalian. Kalian tahu gak sih yang lagi trending topik kali ini yang lagi panas-panasnya viral sampai ke datang ke Lambe Turah? Biasa. Kalian juga bakalan tahu gak sih yang si kalian tahu gak? Siapa sih dia tuh yang mermaid itu? Oh, yang emo bukan? Oren ya? Iya, yang oranye itu bukan? Iya, kalian nonton kan dulu? Suka banget. Iya, itu teh gimana sih kok bisa nyebar gitu videonya tuh kayak di TikTok kan banyak dulu gitu. Aku gak tahu sih, cuma tahu dari ya TikTok, scroll TikTok, FYP, terus booming ada itu, ternyata dia gini gitu zaman itu. Dia tuh asal tahu aku ya, dia tuh waktu umur 18 tahun, seumuran berarti dia sama kita. Iya, seumuran sama Tapi kita. sekarang berapa dia umurnya? Gak tahu ya, berapa ya? Kayak udah 20-an ya, gitu. Terus pacaran sama selebgram juga ya, dia tuh artis terkenal sih, artis terkenal banget sih. Aku tahu tuh dari dia tuh dari zaman dulu, dari zaman Mermaid, you know. Terus dari zaman lupa lagi apa guys, gitu lah. Ya, gimana sih? Itu kan udah lama, kenapa baru kesebaran sama? Iya, nah itu teh kenapa gitu? Kenapa baru sekarang sebenarnya? Itu Iya. maksudnya Oh, apa? itu udah lama gitu ya? Pelakunya siapa sih yang nyebarin video itu gitu, kayak jahat banget. Itu kan lagi Rebecca Papa tuh lagi syuting ya, syuting film apa gitu. Lagi naik-naiknya kita Lagi lagi nungguin loh ya, filmnya. waktu yang lagi seru-serunya lagi pasti Pais banget sama Iya, Padi Faisal. lucu banget, gemes banget. Gemes, ih cantik banget. Iya, Lucu banget, cantik banget. Iya. Jadi gimana? Jadi siapa? Yang aku lihat di Google itu sama udah search kalau Ya, di TikTok ya banyak ya. yang nyebarinnya tuh itu mantan sih. Mantannya? Iya, si Serius mantannya nih? si R yang ngirim ke Bayu Firlan yang punya akun dari Google. Terus mereka tahu gak sih Bayu? Katanya nggak kenal, kan yang kenal si R. Si mantannya dari akun apa di TikTok? Twitter ya. Sekarang bukan Twitter guys, sekarang Iya, bukan iya. Twitter, sekarang ganti jadi X. Ya, X, nggak tahu kenapa X kalau X. Kayaknya mah merasa tersaingi ya. Ya. Terus, Padahal lucu tahu burung biru. iya kayak Bluebird. Bluebird.
alasan si mantan itu itu apa? Yang aku tahu sih hasilnya karena gitu. Terus dia jadi ngirim ke Iya. sebaliknya Pengancam si teror Rebecca. pakai duit minta uang. Oh Iya. iya, terornya telepon gitu. Ke Iya. rumah apa gimana? ya lewat chat katanya Oh iya? iya Paling nyepam di DM. iya paling Kali itu teh. ngirim gitu Wah gila sih. terus kan dia padahal udah ngasih 30 juta Dia kurang mintanya 50 juta makanya disebarin itu juga 30 juta kan dari si Padli dari si Padli Pacaran. Oh, saya satu dong bu. Satu dong saya. Ya, jadi kapan sih masa tersebut terjadi? Itu kapan adanya video tersebut yang menjadi boom? Sekitar bulan Mei nggak sih? Tahun sekarang berarti. Iya, tahun sekarang. Tanggal 20-25 gitu. 25. Itu berarti kemarin Masih sih. hangat banget guys. Itu kan setelah kuliah videonya kan udah kali. Gak tahu. nonton kan Iya. Wah, dong. Gak nonton, gak nonton. boleh ya yang di rumah juga jangan ya Ya nggak boleh ya. Kalau belum 18 tahun ke atas nggak boleh. Warning sih ini mah. tahu beritanya doang gitu Kalian bisa jelasin nggak sih kronologinya dari A sampai Z gitu, biar penonton juga tahu gimana awalnya, tanggal berapa, apa-apanya gitu. menurut yang aku baca ya itu waktu Oktober si Rebecca tuh buat laporan sama atas dugaan pemerasan langsung dilaporin Setelah video itu up. ya terus si Rebecca tuh ngelaporin lagi kedua kalinya si polisi itu menetapkan ada 2 tersangka yang kasus pertama dan menahan mereka selama 2 bulan terus dibebasin karena relatif justice di mana si pemulihan kerugian dan rekonsiliasi antara korban sama si pelaku itu jadi fokus. Tanggal 20 Mei 2023 si Rebecca tuh resmi ngajuin lagi laporan ke polisi di Bareskrim Polri terkait pemerasan dan pengancaman yang dialami. Terus kuasa hukumnya menjelaskan nggak gimana kuasa hukum dari Rebecca? Ya, pengacaranya si Rebecca si Ramji ngejelasin bahwa dia tuh beneran dia melakukan dapat pemerasan dari si Deddy Kugung itu. Nah, dia tuh pengacaranya laporin polisi pada kasus pertama dicabut karena yang tadi relatif justice pada 28 November ya. Terus terdapat dia juga dapat si Rebecca tuh melakukan perdamaian, bukan dia sih maksudnya si pelaku. Oh berarti di luar persidangan berarti Iya, diterima sama si Rebecca soalnya kan katanya teman Rebecca sendiri. Oh iya. Kenal berarti. Tindakan pemerasan itu dilakukan 2 kali oleh inisial RFM sama si NR yang mengirim pesan kepada si Rebecca-nya. Mereka tuh minta yang tadi uang 30 juta, 50 juta tapi dikasih 30 juta yang tadi sama si Kadli kan. Masih kurang, semarin ya. BU banget sih itu mah. BU. Iya, cukup. Si Rebecca ngirim uangnya teh melalui transfer ke rekening. Ternyata si rekeningnya bodong yang memungkinkan polisi. Jadi polisi gampang melacak si rekening si pelaku ini. Jadi ketahuannya dari situ kayaknya dari si Rebecca. Oh jadi Panita satu kirim ke rekening sebenarnya mereka bodong biar nggak ketahuan mungkin ya. Terus sidang selanjutnya kapan nih? Yang aku lihat di Lambetura IG itu 2 hari yang lalu. Yang lalu nih Di PN Jaksel. Jaksel. Ya, Jadi kalau misalkan Masih hangat ya? Ya, udah masuk ke persidangan itu berarti itu benar beliau Rebecca. Betul ya. Soalnya Dia juga udah ngakuin klarifikasi. udah ada klarifikasi, terus sebelum ke klarifikasi kata netizen ya. Jadi netizen tuh serba tahu ya, netizen Jauh paham ya. benar benar. Wah, itu dari mulai bajunya ada di postingan Rebecca Potter di Instagram, detail. Terus dari piercing bagian perut, ya. Terus sama ada tahi lalat di bagian sensitifnya Rebecca Potter. Terus netizen tuh kayak jeli banget ya. Ya Allah, Jadi itu emang bener-bener gitu. berarti udah benar-benar Rebecca guys. Kalau udah masuk ke jalur hukum gitu ya. Terus kan udah masuk ke jalur hukum nih, berarti ada pasal-pasal tertentu ya yang terkait dengan masalah tersebut. Karena kan pelanggaran privasi ya, pasti ada pasal. Kalian bisa sebutin nggak
aja itu pasal-pasal? Yang pertama ya. Yang pertama itu ada pasal 45 ayat 1 Junto ayat 27 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016. Bunyinya itu setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 1. Terus yang kedua juga ada ya, masih ada lagi di Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE. Yang satu, setiap orang berhak menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik untuk perbuatan tanda tangan elektronik. Yang keduanya ada penyelenggara sertifikasi elektronik harus memastikan keterkaitan suatu tanda tangan elektronik dengan pemiliknya. Oh gitu. Jadi intinya semoga masalah Mbak Rebecca cepat selesai. Ya, Semoga Rebecca kuat ya. ya kuat ya Neng. Semoga. Itu udah lama kok. Sekarang aku tahu kamu kayak gitu sekarang. Ya itu Itu masalah yang lalu. lalu biar berlalu ya guys. Iya. Namanya juga hilaf. Iya, Iya, pasti ada iya, kesalahan. pasti ya. Semua orang nggak luput dari kesalahan. Ya. Terus kemarin juga katanya waktu sidang tuh ini sama pagi-pagi sama apa ya. Nah, jadi ya semoga cepat selesai, semoga cepat pulih. Ya, kan itu menguras mental juga. Jadi ya udahlah kita selesaiin, kita udahin dulu bahasan kita hari ini yang sangat-sangat Panas ya. panas ya, lagi panas-panasnya, yang lagi ininya gitu ya. Lanjut ke kita mau ngobrol cantik lagi ya sama teman kita. Ada satu lagi baru dateng nih, cewek cantik dari Teteh Telkom. Itu macet banget katanya ke TPI ini. Jadi jauh si Teteh Teh, aduh Teteh Telkom. Ya, kita panggilkan Nurul Alifah Mirzaya Kusumo. Jadi Teteh itu siapa sih? Ya aku itu siapa? Aduh. Siapa ya? Gadis Kenalin Telkom. dong penontonnya. Jadi ya, nama aku itu Naura Alfijaya guys. Ya, terus ya, kita mau promosi gitu. Terus dia Aku juga ya. Teteh. Jadi aku punya IG guys, ya pastilah. Maksudnya ini nggak punya gitu. Ya, Mas, jangan sekarang. Masa nggak punya Nggak IG? punya, siapa yang punya? Download aja buat lain-lain banget sih kalau yang nggak punya. Ya, di sini ya IG aku. Sama TikTok ya. Terima kasih ya guys. Ya, udah tahu kan kalian IG sama TikToknya Teteh ini itu. Pernah FYP juga loh dulu. TikToknya Gosbar. Privasi. Oh ya, privasi. Nah ini privasi tuh kayak gini guys. Maaf ya. Kesepil. Iya, sebelum dikit lah. Kesibukannya apa sih Teteh sekarang? Karang Taruna. Apakah remaja Mas? Gimana ya? Apakah ngurus CCTV rumah? Iya di rumahnya gitu. Privasi. Oh, Kakak ini mau jelasin kan? Oh iya, Saya kenal Iya, punya iya. cuma tahu. Iya, jadi ya kesibukan aku sih cuma bangun deh bangun lagi tidur lagi ya Hadolin. ya harbolin udah mulin Ya itulah intinya. Harbolin, dahar modolin. nggak ada apa gitu kayak ekskul apa organisasi lainnya di rumah apa Dulu sih pernah ya kayak Pak ya gitu ya Oh. cuma sekarang kayak Udah bukan udah masanya cut off sih udah cut off udah kelas 3 12 soalnya kayak rungsingnya. udah lengser ya guys Ya bener guys. tapi kalian jangan kayak gitu ya guys Ya jadi contoh kalian mah harus produktif ya, bener, jangan kayak bener, kita. jangan kayak kita ya, jadi Ya. biar kalian gak pusing ini sih teteh berdua itu dulu teh ya Ya. se-ekskul gitu ya Gitu ya. aku juga dia sama dia se-ekskul Ya di mana Pak tuh? Pak juga. Pak juga ya pas bapak Iya. jangan bahas ekskul udah Ya udah takut ya. apa lagi itu ya kita tuh dulu teh kenapa sih bisa kenal gitu kan kita tuh beda sesi Ya pertamanya ya kelas 10. aku Bunga Laila itu sesi pertama Naura itu sesi kedua jadi dia tuh anak baru Ya, guys, sesi aku kedua. baru nyemplung ya baru nyemplung ya. Belum waktu sesi keduanya. dulu kita bertiga ya Kita kita bertiga dulu Bakunya
ya depan-depanan. Pertamanya mah kan berdua kenalnya, nah udah itu bangku depan kenal ya si Laila. Laila ya lu sok pakai masker Mickey Mouse di Chanel masker Chanel ya aku masih tim scuba sih scuba yang dicuci lagi ya semua tim takbil sih. nggak boleh sih itu scuba nggak boleh sih. Ini sensi nggak sih? Nah teteh Naura tuh gimana sih? Ini kan kita sesi-sesian, terus udah kan sesi-sesian. Terus jadi Naura tuh sesi 2, terus kenalnya sama Laila sebenarnya mah. Jadi Ya. kenal juga ke kita kan, kita kenal Laila. Jadi Iya, fokus tahu kan dia dulu teh frekuensi ya, kan. dulu teh aku teh ke Naura jujur aja gimana ya dulu teh aku teh kamu teh kayak cewek-cewek cantik yang HP-nya iPhone Ya, ngerti lah terus TikToknya jangan ditiru ya, guys. terus Jangan ditiru ya. FYP jadi kayak seleb sapau gitu ya terus jadi ya kita teh kenal gimana perasaan kamu kenal sama aku Iya, sama Bunga sejauh first ini impression gitu lah ya awal masuk kan kita kan masuk maksudnya yang sesi 2 ya. Iya. Waktu pertama kali kita apa sih berkumpul gitu sesi 1 sama sesi 2 kayak aku tuh nggak kenal kalian sama sekali guys. Terus nama-nama kalian juga aku nggak hafal gitu. Terus ya aku kenal sama dia doang nih, Laila gitu. Dari SD kan gitu sekarang. Kita doang kenal. Bosan nggak? bosan tuh sama YouTube ya 사랑해요 고마워요 ya lanjut first impressionnya ketemu aku sama Bunga kan aku tadi mana Ya, terus si Bunga tadi mana pertama kali kamu lihat aku gimana? pertama kali lihat kalian berdua sih ya menurut aku kalian tuh baik sih pencitraan bohong rata-rata gitu kan guys kalau ngeliat orang baik kan Ya, maunya sebenarnya kayak gitu. sebenarnya di real life itu di banyak yang apa ya yang kenyataannya gitu ya kita tuh kayak ih si Adama gitu nih gitu Ya, sebenarnya gitu ya. tapi nggak mau jadi koplingan jadi Ya. awal nawe jelek teh gitu Iya, ya tapi tapi- kali nawe jadi bestie jadi up ya guys ini jangan di up Bu, ajarin dong, masih pemula aku. terus mau apa nih kesini teh gitu. Ngapain? ada maksud apa gitu jauh-jauh dari Telkom hujan gitu guys Ya. Nah, ya. ya aku mau ngebahas topik yang lagi hot-hotnya oh iya yang temen kamu itu boleh nggak diceritain Boleh, sih boleh boleh. udah ada udah Ada apa-apa gitu. ya nggak apa-apa boleh sok ceritain ya inisialnya tuh dari ER ya Siapanya? Ceweknya. ceweknya kalau cowoknya tuh D DR ya DR dan ER ya terus lanjut terus kronologinya awal kronologinya itu waktu mereka SMP Kenapa? apa itu kita SMP waktu zaman-zamannya apa itu zaman-zamannya naonnya labil sih itu labil kayak cinta Balon-balon gitu gitu, ya. Monkey Love Balon-balon ya cinta monyet cinta monyet Ya. ya aduh waktu itu tuh tahun 2019 lah oh my god lama banget guys. nah Apa puncak? ya jadi waktu pacaran mereka kayak bucin banget ya kayak romantis gitu Harus kita mengingat tadi. guys Awal gitu. ya gitu lah berarti itu hari weekend mainnya hari libur sekolah ya libur sekolah terus dia kan masuk ke rumahnya nih ada orang tuanya oh berarti si ceweknya main sama cowoknya di rumah cowoknya sama cowoknya di mana itu di mana oh iya jangan spill privasi gak boleh sih maaf ya guys ya apa ya jadi cowok ini ngajak ceweknya ke kamar guys maksudnya nonton film mereka tuh
dibuka tutup. dibuka dong. Ada orang tuanya Ada juga orang tuanya. diawasi Nah, waktu film dimulai di pertengahan film lah, secara kebetulan ya ke air gitu kan, tapi ke air si cowok yang ngeliat HP dia, kalau cek itu udah ngecek, tau gak apa yang cek? Apa dia ngeliat WhatsApp-nya pas semua sosmed. Berarti lewat apa? Lewat email gitu? Lewat email sama lewat kontak juga sih. Kok tahu ya? Bisa lah ya. Harus sih, tapi punya kamu parah banget. Iya, privasi guys. Itu kayak kita ada obses gitu. Iya, obses banget si cowoknya karena nggak ada kepercayaan sama si cowoknya itu. Kayak ngapain dulu? Penjual gitu kan, kayak parah banget sih. Itu toxic banget ya sih. Karena cowoknya udah sih, terus udah gitu ya. Jadi waktu balik di kamar mandi, si cowoknya otomatis kayak langsung ngambil HP-nya kan. Dipegang si cowoknya tahu si cowoknya nyadap ngeliat. Nggak tahu, maksudnya nggak tahu nyadap, cuma langsung ngambil HP-nya gitu. Ya, terus emang gak enak hati juga kan, kayak apa ada yang ganjel gitu kan si ceweknya. Makanya langsung dia rebut HP-nya, terus dia risih gitu kan. Pastilah. Nah, udah itu ada notification di HP si ceweknya, orang tuanya udah nyuruh pulang dia. Notifikasi ketahuan kesalahan Enggak, itu orang tuanya. notification dari orang tuanya suruh pulang. Itu kayaknya udah agak mau maghrib ya. Berarti film udah selesai tuh. Udah gitu. Terus si cewek balik dianterin cowoknya. Waktu di rumah dia kayak apa ya, jadi kayak gak tau, kayak aneh aja gitu perasaannya sama si cowok ini, hubungan sama cowok ini kayak apa ya, udah red flag lah hubungan itu. Udah berapa bulan pacaran? Ya setahun lebih sih. Berarti dari lama. Dari SD 7 dong. Oh, pas 7 ya. Ini sampai pacaran. Dari si cowoknya dari SMPK saja. Iya berarti Sebentar gitu ya. Saya SMP juga belum. Nah, dari itu si cowoknya tuh ya setengah hari lah besoknya pas dia bangun tidur kok ada notifikasi apa lagi WhatsApp ya. Wah, ada ya, tapi kan nah WhatsAppnya iya karena baru nyambungnya besok. Jadi gitu. baru ada notifikasinya besok. Ini ketahuan kayak gitu. Terus gimana si cowoknya Nah, nanya? si cowok marah dong. Mereka adu argumen gitu, adu apa ya? Chat, kayak telepon, marah-marah gini-gini, cowoknya marah. Si cowoknya tuh pengen putus. Jahat banget sih. Gak usah ditanya ya, udah Aneh. kayak Aneh banget. udah gak sehat lah hubungannya. Pacaran sih, kayak gak bisa segitunya. Ya Allah. Apalagi udah setahun masa dapat. Nah, sejujurnya nomor satu sih ya. Iya, kunci hubungan. Dia kunci hubungan percayaan guys. Nah, udah kayak gitu si cowoknya ngajak ketemu malam-malam. Jam berapa? Jam 9. Itu kapannya pas habis berantem itu. Nah, si cowoknya tuh ngediamin si cowoknya karena emang enggak, maksudnya waktu ditahu waktu di chat lah. Jadi si cowok teh nge-spam call, chat, pokoknya segala lah buat ngehubungin si cewek ini. Sedangkan si ceweknya kan udah bilang putus juga sih ke cowoknya itu, kayak udah risih banget gitu. Nah, si cowoknya ini maksa banget ketemu gitu malam itu juga. Kayak bener-bener malam itu juga dia kan gak mau putus banget sama ceweknya, kayak dia kan obses ya sama cinta banget sama ceweknya. Terus akhirnya
kerasa banget. Terus si ceweknya gimana? Si cewek kan udah capek juga kan kalau dia kayak itu emang bukan pertama kali. Terus sebenarnya pertama kali sih itu. Oh, kalau yang sampai Chat-chat gitu. Pertama kali dia kayak gitu segitunya. ya. Terus tau gak? Ceweknya tuh kayak kan obses banget ya sama ceweknya. Saking obsesnya dia gak boleh satupun cowok yang banyak deketin dia gitu. Iya, maksudnya ya. Kalau udah temen gitu, bukan temen ayahnya dulu. Hah? Rah? Serius? Beneran segitunya. Terus aku juga shock loh mendengar dia cerita. Ayahnya maksudnya ayahnya? Ayahnya. Gak boleh apa? Gak boleh gimana? Gak boleh apa ya? Gak boleh apa? Ngobrol gitu? Ngobrol sama dengan istri normal udah ditonton kan? Ya, Kayak udah aneh banget harus sih. banget sama dia seorang cowok di hidupnya dia harus sama dia. Gak boleh ada satu cowok pun yang masuk dalam kehidupan dia gitu. Temen aku jatuh. Lakukan muka ya. Ya aku juga kayak kesel banget. Kayak aduh sih parah sih itu. Aneh banget. Saya Kamu bisa bisa lepasnya sih. gimana? Bisa lepas dari gini. Enggak kalau itu terus gimana tuh? Ya, Sampai besok hari dia kemarin dia ketemu. dia memutuskan untuk ya bertemu gitu. Kepaksa lah kayak kepepetan siang malam dijemput. Kenapa nyamperin ke rumahnya? Si cowok nyamperin ke gang ya si DR ini si cowoknya karena gelap kan nggak ada lampu ya si cowoknya jadi nyamperin cowoknya guys. Pas ngeliat si cowoknya tuh kayak udah ada tampang marah udah siap-siap buat Emosi banget. ya emosi banget lah ke si cowok ini Karena udah yang didiemin kan. dia udah dicuekin dia kan udah juga guys siapa Si ceweknya cowoknya kan jadi dia emosi dia kan nggak mau apa ya putus dari si ceweknya pas ketemu si cowoknya langsung mukul dia Si ceweknya. mukul habis-habisan ceweknya Oh, gimana aja. kayak apa ya mukul tangannya gitu nonjok gitu tangannya Di situ ada orang yang ngeliat gak? kan sepi udah malam ya sedih lah Agak otomatis ya emang udah itu di daerah dia ya udah sepi gitu sampai bam ini satu doang tapi Apa? serius berapa kali hah ini tiga jadi 1, 2, 3 dia ya kalau lebam nggak sampai sekali juga sih kayaknya berkali-kali terus mau ibunya terus si ceweknya nangis si ceweknya nangis teriak ya tapi kan emang ada tetangga serius nggak ada tetangga maksudnya kayak apa ya sepi lah udah sepi gitu kayak udah pada tidur ya, gitu ya kenapa nggak lari dia nggak ada kepikiran ke sana sih karena dia takut juga kan iya sih cewek lagi malam-malam nah kayak gitu si ceweknya mau nelpon kerabatnya lah Ya, yang menelpon kerabatnya tolong. minta tolong ditarik ke tengah terus dia ditarik jadi dia kayak diem aja weh nggak bisa ngapa-ngapain gitu sudah kayak gitu si cowoknya langsung apa iya dia langsung minta maaf guys terus tiba-tiba meluk ceweknya udah bikin salah kayak punya dua kepribadian itu loh udah nonjok langsung meluk ceweknya tanpa ada rasa bersalah kebayang sih cringy gitu sih psikopat banget ya sih Iya, kan benar. psikopat gue udah kayak gak waras kan sih udah kayak gitu terus si ceweknya dia si ceweknya diam aja dia kayak ngeri kesakitan gitu kayak udah berani kayak gitu ya sampai gimana ya dia ceritanya juga sambil nangis di bawah ada bukti fisiknya gitu itu saya pernah dilaporin belum enggak takut bukan takut pikiran kasihan juga gitu dia mikirnya kayak gitu ya makanya ketangkap juga gak bakal ditinggalin juga sih ya sih ya tahu sih takutnya paling doang
kamar gitu ya pasti kayak kepikiran udah kena mental lagi itu udah mental healthnya udah kena banget itu mah. Terus ya udah itu tahu langsung orang tua si ceweknya oh iya dia langsung besoknya terus dia langsung cerita sama orang tua guys ya karena udah kepikiran juga kayak harus benar-benar dibilangin gitu kalau enggak takutnya dia makin nekat gitu. Tapi si orang tua ceweknya udah tahu si cowoknya udah kenal udah saling kenal sama orang tua keduanya dia kenal karena emang si cewek juga udah akan banget gitu ya semuanya ya langsung dia gimana pas tahu kan cerita panjang lebar lah sama dia pas tahu mereka shock dong pasti banget anaknya tuh cewek orang tuanya juga kan nggak pernah mukul dia gitu kayak dia bisa aja orang lain yang bukan darahnya main bisik ke anaknya pasti mana rasa bersalah lagi kan. Nah udah kayak gitu si cowoknya masih neror. Terus orang tua si ceweknya gimana? Dia pas tahu telepon gitu marah apa gimana? Pas tahu ya orang tuanya terlalu baik sih ya. Jadi dia nggak banyak ngomong lah. Dia lebih masih diam gitu masih ya itu mau gimana lagi udah terjadi gitu kan nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi ngelarang ya nggak berhubungan. Ya pasti ngelarang sih. Terus orang tua ceweknya gimana nih? Setelah tahu waktu tahu ya si orang tuanya shock lah pasti kan ceritanya kayak gitu anak cewek gue disiksa sama orang yang gak tahu diri lagi cowok nggak kenal juga gitu nggak ada hubungan darah gitu pasti coba sih itu si cowok udah dikasih kepercayaan sama orang tuanya gitu malah disisihin kan terus gimana ngelaporin apa orang tuanya sih belum nggak sampai ke situ sih karena emang udah apa ya saking baiknya gitu masih menjaga terlanjur lah udah terlanjur juga gitu kan terus udahlah keesokan harinya si cowoknya tiba-tiba datang ke rumahnya pulang sekolah iya sih pulang sekolah ke rumah ceweknya nyolong masuk aja gitu di situ ada orang tuanya gila gitu sih kayak terus dia tiba-tiba nanyain kayak mana nih si ini di mana kok nggak angkat telepon aku kayak nanya terus aku tuanya nyembunyiin di mana terus orang tuanya ya dia langsung kayak nampar si cowoknya lah ditampar biar kayak sadar gitu kayak aku perbuatan lo udah kayak kriminal udah kriminal nggak sopan apa sih kenapa sih kayak gitu kunaon gitu Kunaon. sadar waktu itu udah sama si ibunya ini ibu si ceweknya ini langsung tarik diajak duduk sama ibunya ini dia ngobrol kan. Terus si ceweknya gimana? Ikut ngobrol juga, dipanggil sama orang tuanya, ikut ngobrol atau gimana? Si ceweknya sih diam aja di kamarnya ngumpet gitu kan. Kayak gak mau juga ketemu sama cowok. Takut, takut digituin lagi gitu. Ya, waktu cerita-cerita kayak gitu sama orang tuanya, orang tua ceweknya apa ya? Ditanya kayak kenapa kayak gitu? Iya sama kayak gitu bang kalian kok toxic banget gitu lah udah di luar nalar pokoknya. Nah cowok ini malah juga kena tinggi ke orang tua si ceweknya. Udah sobat banget ada udah gak ada attitude ke orang tua aja kayak gitu apa ke orang sendiri kayak gimana? Orang tuanya juga baru tahu orang tuanya juga sifat dia kayak gitu sebenarnya aslinya nah kayak gitu si cowoknya kenapa pergi gitu pergi gitu aja sama itu langsung pergi enggak itu si
udah pergi, si ceweknya langsung ngeluhin kayak sedih banget. terus gimana? Yang selama ini sih aku udah nangis ya, itu shock banget sih karena dia cerita ya. Nggak bisa berkata aja. Ya kenapa bisa kayak gitu. Terus dia ngeliatku nabrak di Tubuhnya? Oh masih ada. Kan baru kan. Reaksinya gimana reaksinya? Ya endingnya gimana lah? Endingnya dari hubungan mereka gitu apakah Pas lepas terus? bisa lepasnya. Masih nyawa sih sampai 2020 bisa di Setahunan? gimana? Ngeri, Masih, dalam bentuk apa? iya masih kayak ngemoin lah, jadi apa ya, penguntit lah ya, Iya, balik lah. jadi itu kan pasti termasuk privacy Iya, lah ya, walaupun privacy ya, guys. terhadap hubungan, tapi tetap aja boleh kita punya privacy yang Masing-masing ya, gitu, yang yang nggak harus kita sebar nggak harus tahu banget lah. Orang tua ke anaknya aja nggak kayak gitu. Iya, ke orang tuanya juga ada privasinya. Iya, pasti. Terus pas aku tadi dengar ayahnya juga, ih, Sendiri loh. ya terus gimana? Ya, Bisa dijauhin ya. Nikah juga belum guys, gimana? Iya, apa ya ingin pacaran yang kayak gitu, apalagi nikah ya nanti ya. Aduh, makin makin. makin Iya, iya mentalnya udah gitu. Serius film sih ini kayaknya. Iya. Terus dalam hal ini apakah ada pasal-pasal atau undang-undang tertentu terkait yang diceritakan sama Pasti ada dong. Pasti ada dong. Pasti ada. Menurut hukum yang Pasti yang ada gitu ini terkena pasal 31 UU ITE ya, ayat 1, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan interseksi atau penyadapan atas informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dalam suatu komputer dan sistem elektronik tertentu milik orang. Jadi nggak boleh. Kalian yang pacaran jangan kayak gitu. Yes. Ya, kan kalian pacaran tuh buat menyemangati lah, menyemangat support system ya katanya mah. Ya berarti cukup sekian ya. Ya, dari Teh Naurel gitu ya. Bener. Alhamdulillah kalau misalkan udah terlepas dari hubungan yang toksik itu. Iya, akhirnya ya. Semoga si tetehnya sama keluarga si ceweknya Iya. diberikan kesabaran, Amin ya. kebahagiaan juga Iya, pastilah. dapat yang lebih baik Dapat ya. yang lebih baik, jangan kayak kemarin lah. Iya, cowoknya juga semoga dikasih titik terang ya. Udah ya, pengalaman Iya, lah, pengalaman semoga. Semoga si cewek juga mendapatkan hidayah ya guys ya. Jangan kayak gini sama cewek Heeh. gitu. Jadi Kalau belajar. cowoknya kalau nonton ini gimana nih? Ada yang mau Iya, disampaikan ya, sama nih. Ya tolong jangan kayak gitu ya. ya kayak udahlah gitu, ngapain Cukup gitu. Dapat Cukup. segitunya sih. jangan ada Ada korban kedua, Iya, jangan ada korban kedua ya. Iya, Korban iya, kedua, iya. jangan ada part dua. Kasihan ceweknya Iya, guys. kasihan ceweknya. Cewek-cewek lain kasihan. ya. Terus selanjutnya nih, aku tuh udah bikin Q&A di Instagram Popok ya, pokoknya podcast. Kalian bisa cek di sini Instagramnya. Ya, pilih. Nah, aku tuh udah bikin Q&A. Terus ada yang nanya nih, kalian mau nggak ngejawab pertanyaan dari netizen? Dari boleh fans penonton. Boleh banget. Oke, jadi pertanyaan pertama ya dari Little_14U. Pertanyaan pertama, gimana sih keluar dalam hubungan toksik tuh? Ada yang mau jawab nggak? Aku punya. Menurut aku pribadi masih ya. Ya kalau misalkan mau keluar dari hubungan toksik itu kitanya yakin kalau misalkan mau lepas gitu, udah niat. Kalau misalkan dia balik lagi ya kita harus nolak gitu, jangan sampai balik lagi ke si cowok itu gitu. Terusnya kalau misalkan ada kesempatan buat keluar dari hubungan itu ya langsung keluar gitu, jangan nunggu lagi. Kayak misalnya blokir aja gitu ya semua sosmednya yang berhubungan sama si cowok itu. Berarti blokir semua sosial medianya yang berhubungan sama si cowok itu. Terus kalau kita dalam hubungan itu pasti ada apel, ada malam mingguan di rumah, nggak mungkin di luar terus kan. Kalau misalnya sampai neror di rumah tuh sampai bawa senjata tajam, ngurus-ngurusin tetangga-tetangga, jadi mengganggu, ya. gimana apa? Ya itu masih harus bilang ke yang lebih dewasa dari kita gitu ya, kayak misal ngomong aja, ceritain ke orang tua. Terus kalau misalkan si cowoknya udah bawa senjata tajam kayak pisau gitu ya, itu mah harus dilakuin aja langsung ke pihak Yang berwajib berwajib sih, ya. perlu sih. Ya, Coba kita serahkan serahkan setempat ya.
itunya ya itu ya parah banget sih. Fatal itu. Fatal. Ini harus blokir semua, harus cut off ya. ya Cut kata off. udah Intinya cut off sih ya. Terus ada pertanyaan selanjutnya, hubungan yang sehat itu gimana sih? Nah ini juga termasuk ke dalam topik kita hari ini. Kita membahas privasi juga. Terus kita ngebahas hubungan yang sehat gitu ya guys. Itu gimana sih cara menjaga hubungan yang sehat? Gimana caranya hubungan yang sehat? jadi hubungannya satu, jadi kita tuh harus minta password sampai sosial medianya ya, sampai handphonenya kayak Facebook, Instagram, Twitter sama yang lainnya gitu. Karena menurut aku sih kalau pasangan kita udah dapetin akses dari handphone kita ya berarti itu emang udah nggak percaya, udah privasi ya, melanggar privasi. Dengan saya hubungannya walaupun di handphone kita juga emang nggak kenapa-napa gitu ya, berarti itu emang udah nggak percaya. Kuncinya kepercayaan. Ya, terus kalau misalnya udah sampai yang kayak gitu udah berarti bibit-bibit hubungannya gak sehat ya. Udah kayak toksik, kayak jangan yang kayak tadi Toksik, gitu ya. Segitu aja berarti. Ya, sih dari Ya, berarti lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Laili underscore dam underscore. Ya. Cara menjaga mental health itu gimana sih? Ini penting gak sih? Gimana? Ada yang mau jawab? Apa aja? Ya, sama. Menurut aku pribadi ya penting banget sih, itu penting Pasti. Pasti. Menurut kita semua, menurut kita Ya, semua itu penting. penting banget. kayak cerita yang sebelumnya gitu ya, yang Hmm. si ER Ya, itu juga kan nggak kena mental banget sih ya, Pasti dong. Ya, Rebecca juga makanya trauma. ya itu juga trauma di hidupnya itu harus dihapusin gitu kayak itu termasuk mental health Ya, kan. pasti lama juga kan ya lama perjalanan. proses buat nyembuhin itu lama Ya, banget pasti guys. dong. Ya jadi kalau cara biar mental health kita terjaga dari hubungan yang toxic relationship ya, cut off semua. ya kan Oh, semua yang bikin kamu iya. sakit hati Ya. kayak buang-buang aja lah jauh-jauh Udah, gitu. Terus enak kalau enak. misalnya orang itu introvert tuh, nggak mau cerita ke siapa-siapa, nggak punya temen, jadi dia tuh mendem sendiri. Itu gimana tuh? Oh juga boleh banget sih, Itu boleh banget bisa ya. dampaknya nih ya bisa stres gitu, terus bisa juga bagus Bagus ya. iya iya kan Iya, benar. kan Usum sih. parah banget itu. Terus bisa juga kayak Ya, kayak kejadian sekarang Jangan zaman sampai sekarang ini ya, banyak sampai banget ya. masyarakat remaja-remaja Ya, yang bunuh bunuh diri. diri gampang banget gitu. Iya, karena ya itu. Jadi Nggak kuncinya ada kita harus keterbukaan sesama Hmm, sosial gitu. ya, sama bestie cerita. Cerita lah, Cerita. cerita atau orang tua Orang ada tua, sih. benar. Orang tua sendiri. kalau kalian nggak percaya sama orang kalau Benar. kalian nggak percaya sama teman kalian, orang tua kalian pasti Iya, benar. orang tua kalian juga Ya, pasti paham percaya, banget. ya percaya lah. Kalau Misalnya misalnya kalian sering nggak percaya gitu. ya kalau misalkan orang tua malu juga takut misalkan ya bisa tulis di diary. Ya. Jadi Terus biar yang- orang lain tuh tahu di notes ya Terus notes HP Nyari juga boleh sih. aktivitas ya, nyari. ya jadi aktivitas yang Iya, lain Ya, kayak mungkin mungkin diri. Iya, Nge-gym benar. juga bisa tuh nge-gym. Organisasi Nyari Iya, hubungan. organisasi. organisasi yang bermanfaat gitu ya. Banyakin juga lah. Pokoknya Pokoknya jangan di rumah aja. ya jangan apa ya harus menyibukkan diri. Lupain semuanya itu, lupain walaupun Ya udah, aku biarin. tahu itu susah ya. Iya. Tapi ya kalau kamu niat, kamu pasti bisa kok. Oke, tepuk tangan untuk kita hari ini. Sekian dari podcast kami. Jadi intinya menjaga hubungan sehat gitu ya guys ya. Iya, benar. Menjaga Dari semua yang gak self-health. sehat ya. Privacy jangan sampai ketawa sama orang lain tuh Iya, hanya benar. untuk diri sendiri gitu ya. Jadi sendiri yang tahu. Ya, komen lagi di bawah siapa lagi yang harus kita Undang undang dalam buat podcast podcast selanjutnya. selanjutnya. Jangan lupa komen, likes, and subscribe. Di belakang juga ada kameramen kita itu Ya. bisa tolong tunjukkan Oh, ya. iya. Saya lagi nggak pakai hijab ya guys ya. Maaf ya. Jadi sekian dari kami di Popop. Pokoknya podcast. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pak.